Berita Jemaat Minggu tanggal 21 Juni 2020. Salam, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kembali pada hari Minggu ini kita boleh beribadah bersama-sama walaupun di rumah masing-masing. Marilah kita mempersiapkan diri dan hati kita untuk mengikuti ibadah pada hari Minggu ini dengan mempersiapkan Alkitab, mempersiapkan liturgi, mempersiapkan persembahan, berpakaian yang rapi, dan duduk dengan tenang bersama-sama dengan keluarga hingga ibadah ini selesai. Penegasan berita Jemaat GKI Pulang Bisa Hilir hari Minggu tanggal 21 Juni 2020. Selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan dari tanggal 21 sampai dengan 27 Juni 2020. Dengan iringan doa, semoga Tuhan selalu menganugerahkan berkat, kesehatan, dan kesuksesan bagi saudara dan seluruh keluarga. Umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya ada jalan yang penuh kebahagiaan, segala jalannya sejahtera semata-mata. Amsal pasal 3 ayat 16-17. Pada pagi hari ini diberitahukan kepada pemuda remaja bahwa pelajaran katekisasi Sidi GKI Pulang Bisa Hilir akan dilaksanakan pada setiap hari Minggu dan mulai dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 dari pukul 10.00 WIB bertempat di ruang SHM. Ibadah Minggu secara mandiri di rumah masing-masing akan terus dilaksanakan sampai adanya surat edaran dari pemerintah Kabupaten Pulang Pisau yang mengizinkan pelaksanaan ibadah di gereja. Ibadah live streaming Jemaat GKI Pulang Bisa Hilir dapat diikuti melalui akun FB MR /MJ GKI P Pulang Pisau pada setiap hari Minggu pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai. Ibadah live streaming Minggu tanggal 28 Juni 2020 pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai dalam rangka perayaan Hari Pengucapan Syukur 125 tahun Pekabaran Injil Gereja Kalimantan Evangelis, sekaligus akan dilayani sakramen perjamuan kudus. Pendeta yang melayani adalah Pendeta Agustinus Pamulturu yang dibantu oleh penatua dan diakon gabungan bertindak sebagai salam presbiter penatua Tandian Indra Bella, bertugas sebagai pewarta jemaat diakon Ade Prayoga, pengantar dan nyanyian pembuka diakon Punung, bertugas sebagai liturgus diakon Letus Irawan, yang bertugas membaca Alkitab dan pengedar kantong kolekte diakon Elia Novantri. Kolekte ibadah hari Minggu yang dilaksanakan secara mandiri di rumah masing-masing warga jemaat dapat disampaikan ke kantor sekretariat Majelis Jemaat GKI Pulang Bisa Hilir pada setiap hari kerja dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB atau
disetor melalui Bank Mandiri atas nama rekening Majelis Jemaat GKI Pulang Pisau Ilir dengan nomor rekening 159 garis datar 00 garis datar 0449 537 garis datar 9. Bukti setor atau transfer dapat disampaikan kepada Bendahara Majelis Jemaat GKI Pulang Pisau Ilir. Mengenai laporan keuangan selengkapnya dapat dilihat di papan pengumuman di depan kantor Sekretariat Majelis GKI Pulang Pisau Ilir atau lewat file PDF yang sudah dibagikan lewat WhatsApp grup lingkungan masing-masing. Jika ada kesalahan dalam pengetikan nama ataupun jumlah nominal, dapat disampaikan kepada Bendahara Jemaat GKI Pulang Pisau Ilir untuk dilakukan perbaikan. Demikian penegasan berita jemaat. Atas perhatian Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita masuk dalam hadirat Tuhan dengan hati yang penuh ucapan syukur. Kita akan memulai ibadah kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari warga Jemaat GKI Pulang Pisau Ilir atau jemaat lain dimanapun berada, hari ini kita beribadah dalam situasi pandemi COVID-19. Dan dalam suasana yang baru yang disebut new normal, yaitu era normal yang baru pasca pandemi. Oleh karena itu, pelayanan ibadah hari Minggu kita laksanakan secara virtual dengan liturgi yang sudah dimodifikasi secara kreatif, ekspresif, sesuai dengan kemajuan teknologi, dengan tetap menerapkan social distancing dan physical distancing. Semoga kita mengikuti ibadah ini dengan hikmat dan sukacita oleh pertolongan dan pimpinan Tuhan. Marilah kita berdiri dan menyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 4 dengan judul Hai Mari Sembah. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat silakan duduk. Kita angkat kidung pujian dengan judul Rohmu yang Hidup, ayat 1 dan 2. Bukan
Sidang jemaat sekalian, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa dan mengucap syukur dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa kami sering berbuat dosa terhadap Engkau, terhadap sesama kami, terhadap alam dan seluruh ciptaan-Mu. Kami lupa berbelas kasihan terhadap sesama ciptaan-Mu yang ada di sekitar kami. Kami sering berlaku kurang adil, hidup untuk diri kami sendiri. Kami lalai terhadap pekerjaan dan pelayanan kami. Kami lalai dalam berdoa dan beribadah kepadamu. Pandemi COVID-19 yang tengah melanda kami mengingatkan betapa lemah dan panahnya hidup kami. Ampunilah dosa kami, kuatkan dan teguhkan iman kami, serta beri hikmat dalam menghadapi pandemi ini. Di tengah kealpaan dan dosa ini, kami bersyukur karena kasih-Mu yang tiada terbatas itu telah memungkinkan dan melayakkan kami untuk berbakti kepadamu. Berkatilah kami yang bertugas dan umat-Mu yang beribadah bersama dengan kami di rumahnya masing-masing. Kiranya pujian, doa, dan firman-Mu menjadi berkat untuk hidup kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Kejadian pasal 22 ayat 1 hingga yang ke-14 dengan perikop kepercayaan Abraham diuji. Demikian firman Tuhan. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, "Abraham." Lalu sautnya, "Ya Tuhan." Firman-Nya, "Ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga, Abraham melayangkan pandangnya. Kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu." Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulnya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di lengannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa." Sahut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikian keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya.
Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham." Sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal itu kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu, "Tuhan menyediakan." Sebab sampai sekarang ini dikatakan orang, "Di atas gunung Tuhan akan disediakan." Demikianlah firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Amin. Kita angkat pujian lagi sebagai respon atas pembacaan Alkitab dengan judul "Bagi Tuhan Tak Ada Yang Mustahil". Saat kau menopang
Bapak, Ibu, Saudara-saudara dimanapun berada, saat ini marilah di tengah-tengah sukacita kita membangun ibadah dari rumah kita masing-masing. Mari kita menyediakan waktu terbaik kita. Mari kita menyerahkan diri dan hati kita untuk mendengarkan kesaksian firman Tuhan. Namun sebelumnya, marilah kita berdoa. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Terima kasih Tuhan untuk berkat penyertaan-Mu yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Dalam masa serba terbatas ini kami masih bersyukur Tuhan. Kami masih bisa bersukacita di dalam membangun ibadah minggu. Dan di tengah-tengah sukacita ini Tuhan, izinkanlah kami untuk duduk diam di kaki-Mu. Izinkanlah kami untuk mengambil bagian terbaik, yaitu untuk mendengarkan apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan setiap kami. Tuhan berfirman-Lah, dan kami siap untuk mendengar. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, bagian firman Tuhan yang diperhadapkan bagi kita pada pagi hari ini sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis, yaitu terdapat dalam Injil Matius pasal 10 ayat 40 sampai ayat yang ke-42. Yang demikian bunyi firman Tuhan. Yesus membawa pemisahan bagaimana mengikut Yesus. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukan di dalam hidupnya. Amin. Bapak, Ibu, sidang jemaat yang diberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus, dikisahkan di sebuah negara Pennsylvania ada seorang dokter yang sangat terkenal. Tetapi sebelum ia menjadi seorang dokter, ia adalah seorang remaja yang sangat miskin. Dokter kecil itu bernama Howard Kelly. Dia saat itu masih menjadi Kelly yang kecil yang sedang kehausan dalam perjalanannya menuju wilayah utara Pennsylvania. Dan karena saking hausnya dan karena begitu lelahnya, ia berhenti dan tiba pada sebuah rumah seorang petani miskin. Dengan penuh keberanian dia berupaya mengetuk pintu rumah dari petani miskin tadi, dan tidak disangka-sangka pintu dibukakan oleh seorang gadis kecil seusia dengan dia. Ketika gadis itu berdiri di depan pintu, dia bertanya, "Kamu mau apa? Ada apa? Siapa kamu?" Tetapi Kelly yang kelelahan ini tidak bisa berkata apa-apa, selain dia menginginkan segelas air. Lalu gadis kecil yang merupakan anak dari petani miskin tadi masuk ke dalam dan ia keluar dengan segelas air. Tetapi kali ini bukan air putih biasa, tetapi dia membawa segelas susu. Diberikannya susu itu kepada Kelly kecil. Waktu terus berlalu, Kelly pun tiba di Pennsylvania dan dia tumbuh di sana menjadi seorang dokter yang terkenal dan dikenal menjadi Tuan Howard Kelly yang sangat hebat,
Hingga suatu hari gadis kecil, anak petani miskin ini pun ia juga menjadi seorang gadis dewasa. Dan sayangnya dia mengalami sakit yang sangat parah hingga ia harus dibawa ke rumah sakit di kota. Dan benar ternyata di sana ia dirawat dengan sangat baik oleh seorang dokter hingga dia sembuh. Dan ketika ia hendak pulang dari rumah sakit, dia menerima surat tagihan dari rumah sakit. Tetapi bersama dengan tagihan dari rumah sakit itu ada secari kertas yang dituliskan, lunas dibayar dengan segelas susu. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, menurut hukum Taurat setiap orang Yahudi ini harus bersikap ramah kepada orang-orang asing dan mau menerima mereka di rumah untuk makan dan beristirahat. Dan salah satu bentuk keramahan orang Yahudi terhadap sesamanya adalah dengan membasuh kaki orang yang datang ke rumahnya, kemudian menyediakan makanan dan minuman, serta menyediakan tempat untuk orang itu beristirahat. Karena dalam tradisi orang Yahudi pada saat itu apabila orang bepergian, biasanya mereka tidak menggunakan alas kaki. Jadi harus dibasuh dulu sebelum masuk ke dalam rumah. Bapak Ibu jemaat yang diberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan firman Tuhan dalam Matius pasal 10 ayat 40 sampai ayat yang ke-42. Tadi ternyata Tuhan Yesus mendukung sepenuhnya tradisi yang dapat membawa kepada kebaikan. Tuhan Yesus ingin menyampaikan pesan pengutusan kepada murid-muridnya dalam rangka memberikan semangat dalam mereka melaksanakan tugas pengutusan. Tuhan Yesus memberikan jaminan kepada murid-muridnya agar mereka tidak perlu takut dan pesimis dengan tugas yang akan mereka laksanakan. Meskipun Tuhan Yesus tahu bahwa dalam melaksanakan tugas tersebut tidak mudah untuk mereka lakukan. Mereka akan menghadapi banyak tantangan. Mereka akan ditolak karena pemberitaan Injil yang mereka sampaikan. Dan di sini Bapak Ibu dan saudara-saudara, Tuhan Yesus memberikan peneguhan hati kepada para murid bahwa siapapun yang memberikan keramah tamahan, memberikan kebaikan dan bahkan dengan tulus merawat mereka, ketika mereka datang kepada orang itu, maka orang-orang itu yang dengan tulus memberikan kebaikan itu, sesungguhnya mereka sedang mengalami perjumpaan dengan Allah dan mereka sudah menerima upahnya. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui biografi singkat Dr. Howard Kelly dan melalui pengajaran Tuhan Yesus di dalam tradisi orang-orang Yahudi tadi, agar kita memelihara tradisi keramah tamahan, mengajarkan kepada kita bahwa kebaikan-kebaikan kecil yang kita lakukan kepada sesama sesungguhnya akan mendatangkan kebaikan-kebaikan yang besar, yang membawa pengaruh besar. Kita tidak tahu Bapak Ibu dan saudara-saudara akan tidak pernah tahu apa yang bisa dilakukan oleh orang yang pernah kita tolong sebelumnya. Namun dengan ketulusan ingin membantu, bahkan memberikan lebih dari yang orang tersebut inginkan, niscaya kebaikan itu akan kembali menjadi sesuatu yang baik kepada kita. Oleh karena itu terlebih lagi di dalam saat-saat sulit seperti ini, di mana pandemi COVID-19 mampu meluluh lantahkan berbagai macam sektor dalam kehidupan kita, maka tugas kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai gereja Tuhan, disinilah kita harus hadir untuk merawat tradisi kebaikan, tradisi keramah tamahan, memberikan kebaikan kepada orang-orang di sekitar kita. Dan itu dapat kita mulai dengan melakukan kebaikan-kebaikan sederhana, sekalipun hanya dengan segelas air. Bapak Ibu saudara-saudara, mulai hari ini marilah jangan kita ragu untuk melakukan kebaikan-kebaikan
kepada orang-orang di sekitar kita. Jangan kita berpikir bahwa aku sendiri juga memerlukan kebaikan-kebaikan itu. Tetapi berpikirlah apa yang bisa kita berikan bagi sesama kita. Karena Tuhan Yesus berfirman kepada kita, sesungguhnya kamu tidak akan kehilangan upahmu. Sebagaimana Abraham juga Bapak Ibu dan saudara-saudara, karena ketaatannya kepada Tuhan, ia rela mempersembahkan anak tunggalnya Ishak sebagai korban bakaran. Dan di balik ketulusannya mengorbankan Ishak, ia pun menerima berkat yang jauh lebih banyak lagi yang diberikan oleh Tuhan dalam kehidupannya. Oleh sebab itu, apapun pengorbanan kita, apapun kebaikan yang pernah kita berikan, kita percaya bahwa kebaikan itu akan kembali menjadi berkat dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, masa darurat nampaknya sudah akan segera berlalu digantikan dengan apa yang disebut sekarang sebagai new normal atau kelaziman baru. Tentulah era baru ini, normal baru namanya saja berbeda. Tentulah tidak sama dengan normal saja. Namanya saja baru, tentulah tidak sama dengan yang lama. Saya dan saudara kita sama-sama tidak tahu apa yang terjadi di hari esok. Tapi hari ini di saat kita menerima pengutusan dan janji peneguhan yang Tuhan berikan, mari kita taruh pengharapan itu kepada Tuhan. Meskipun kita tidak memahami apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Saudara-saudara terkasih, kita pujikan pujian ini. Aku takkan hari esok, namun langkahku tegak, bukan surya ku harapkan, karena surya kan mungkin banyak yang tidak kita pahami. Mungkin kita tidak tahu apa yang akan terjadi esok. Normal baru berarti tantangan-tantangan baru. Tapi percayalah, Sang Penguasa Kerajaan Sorga itu sudah sedang dan akan terus mengandeng setiap tangan kita, agar sungguh kita bisa berjalan dengan tegap bersamanya. Tuhan memberkati setiap kita. Amin. Kita bersama-sama menaikkan syafaat kita berdoa. Terima kasih Tuhan Sang Penguasa Kerajaan Sorga, karena Engkau sudah sedang dan akan terus berkarya dalam hidup kami. Dan terima kasih Tuhan jika Engkau juga sudah mengundang kami
untuk turut ambil bagian dalam kekuasaan, agar kami pergi dan memberitakan kerajaan. Pakai kami Tuhan agar nama-Mu dipermuliakan. Kuatkanlah kami ya Tuhan agar hati kami tenang, agar langkah kami tegap meskipun kami tidak tahu apa yang terjadi hari esok, dan bahkan banyak hal yang tidak mampu kami pahami. Dan saat ini Tuhan kami berdoa bagi kedamaian, pengharapan, dan pemulihan bagi seluruh dunia. Tuhan mampukanlah kami untuk senantiasa peduli, untuk senantiasa berbela rasa dengan sesama kami manusia dan sesama ciptaan Tuhan. Sehingga sungguh Tuhan kami dapat melalui masa-masa sulit ini, masa-masa darurat pandemi, dan juga masa era new normal ini dengan baik. Karena kami percaya Tuhan, kemanusiaanlah kunci untuk kami bersama-sama berjalan melalui pandemi ini. Karena itu Tuhan kami serahkan segenap pemerintah, segenap kekuasaan di dunia ini, di berbagai negara. Berikan mereka hikmat, berikan para pemimpin dunia ini kebijaksanaan, agar mampu mengambil kebijaksanaan-kebijaksanaan terbaik untuk melindungi rakyatnya. Demikian juga terutama kepada negara Indonesia. Saat pemerintah di negeri ini juga sedang melaksanakan berbagai upaya agar kami rakyatnya mampu untuk memasuki era new normal, untuk memasuki era kelaziman baru. Tuhan mampukan kami sebagai bangsa untuk juga saling menguatkan, saling tolong menolong untuk melalui segala masalah, dan terutama juga berkaitan dengan memasuki era kenormalan baru ini. Demikian juga ketika gereja-gereja Tuhan mempersiapkan diri untuk menerima kebiasaan-kebiasaan baru di dalam kami menjalankan ibadah. Tuhan mampukan kami untuk terus mencari hikmat Tuhan. Mampukan kami untuk juga bisa mencari jalan keluar terbaik untuk memfasilitasi umat beribadah. Mampukan kami mempertimbangkan segala sesuatunya dengan baik, sehingga kami tidak gegabah dan tidak salah langkah, dan biarlah kehadiran gereja Tuhan di berbagai tempat tetap menjadi sarana untuk menyatakan berkat Tuhan bagi lingkungan sekitarnya. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk jemaat GKI Pulang Pisau Hilir, maupun jemaat yang lain yang boleh bersama-sama dengan kami beribadah pada saat ini. Kiranya Tuhan juga mampukan kami untuk terus sebagai umat Tuhan di tempat ini, boleh bersatu hati, boleh bersinergi untuk menjaga kesatuan kami sebagai umat-Mu di tengah tantangan zaman seperti sekarang ini. Mampukan kami untuk menjadi berkat-Mu dimanapun kami berada, sehingga sebagai murid-murid Tuhan, sebagai orang-orang percaya kepada Kristus, kami tetap mampu menyatakan tanda-tanda kerajaan sorga di tengah-tengah lingkungan kami. Berkati keluarga kami, orang-orang yang kami kasih dan mengasihi kami. Biarlah dengan kehadiran mereka kami pun merasakan kehadiran Tuhan. Biarlah melalui mereka juga kami boleh membawa damai dan sukacita dari Tuhan di tengah keluarga kami. Kiranya kami semua dimampukan untuk bisa beradaptasi dengan situasi yang baru. Mampukan kami untuk menjaga diri kami. Mampukan kami untuk bisa menjaga orang-orang di sekitar kami. Kiranya kami semua diberi pengertian, diberi hikmat, sehingga apa yang baru ini boleh kami jalani. Dan biarlah semua itu kami lakukan untuk memuliakan nama Tuhan. Kami mendoakan anak-anak kami di tengah transisi dalam studi mereka. Ketika mereka mempersiapkan diri untuk memasuki suasana kelas yang sedang berbeda dari biasanya. Mereka akan memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Mereka yang menghadapi banyak tantangan untuk penyesuaian hal-hal yang baru. Kami berdoa untuk anak-anak kami. Kiranya mereka juga selalu Tuhan jaga dan pelihara, sehingga boleh mempersiapkan diri dengan baik memasuki jenjang yang baru. Mampukan kami juga sebagai orang tua untuk membimbing, untuk mengarahkan anak-anak kami, sehingga mereka memiliki keberanian untuk menatap masa depan mereka. Saat ini kami menyerahkan tenaga medis di berbagai rumah sakit di Indonesia maupun di berbagai penjuru dunia. Tuhan berkati mereka, berikan mereka kekuatan, berikan mereka kesehatan, berikan mereka kesabaran. Demikian juga kami berdoa untuk setiap orang yang terpapar virus ini, baik mereka yang memiliki gejala berat
mereka yang ada dalam masa kritis karena infeksi COVID-19, mereka yang positif tapi tanpa gejala, mereka yang sedang dirawat di rumah sakit, atau mereka yang dirawat di rumah atau harus melakukan karantina mandiri. Kami berdoa untuk setiap saudara-saudari kami ini Tuhan. Berikan kekuatan, berikan pengharapan kepada setiap mereka. Dan mampukan kami Tuhan sebagai gereja, sebagai bagian dari masyarakat, untuk menghentikan stigma kepada setiap orang yang terinfeksi atau terpapar virus ini. Sehingga sungguh Tuhan, kami turut meringankan beban mereka. Kami serahkan segala pergumulan kami ke dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan segala ketakutan, kekhawatiran kami hanya ke dalam tangan-Mu. Karena kami percaya Tuhan, seberapapun kami terbatas, seberapapun kami tidak sempurna, Engkau sudah memilih kami sebagai orang-orang yang telah dibenarkan. Karena itu Tuhan, ini kami. Utuslah kami dan kami mau pergi memberitakan kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa ini hanya dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat sekalian, kita sampai ke persembahan syukur. Sebagai nats pengantar terambil dari kitab Mazmur 54 yang berbunyi, dengan rela hati aku akan persembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun persembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Mari kita berdoa untuk persembahan yang kita serahkan. Dengan sukacita dan sukarela, kami mau memberikan persembahan kami kepadamu ya Tuhan, untuk menopang pelayanan gereja-Mu di tengah pandemi COVID-19 ini, supaya gereja-Mu tetap teguh mengabarkan berita Injil-Mu pada dunia ini, terutama meneguhkan dan menguatkan iman kami umat-Mu. Berkati kami yang akan memberikan persembahan ini, agar selalu hidup dalam kelimpahan-Mu. Amin. Sambil persembahan kita kumpulkan, kita angkat pujian dari PKJ nomor 264, bait 1 dan 3. Apalah arti ibadahmu? Ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada dengan sujud
ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkorban bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, marilah kita berdiri dan bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.